Mohon ditunggu sebentar, kira-kira sekitar 4 menit akan dimulai. Harap bersabar ya. Baik, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. kita semua. Selamat siang. Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Mungkin ada yang satu.
Iya, Hmm? eksistensi dan syarat solusi dari kontrol optimum itu sendiri. Iya, dan secara Baik, sekilas itu benar sendiri ya. ya, Hmm? itu suatu kontrol optimum itu bisa punya solusinya gitu kalau solusinya ada, sama juga memiliki syarat perlu dan syarat cukup, yang mana keduanya tadi merupakan kondisi matematis yang harus terdapat di solusi ya. Dan untuk eksistensi solusinya itu, agar solusinya tersebut muncul ya dalam masalah kontrol optimum, itu ada beberapa syaratnya gitu ya. Dan satu di antaranya adalah himpunan kontrolnya itu tadi himpunan konveks ya, tertutup, terbatas, sama konveks ya. Itu yang kita permasalahin tadi di pertemuan sebelumnya, yang tempat sesekali aja dibahas ya. Oke, sip. Karena untuk pembahasan detailnya mau dibahas hari ini ya, kemarin ada semacam hint, suruh mencari dulu apa itu himpunan tertutup, kontinu dan konveks, dan terbatas, seperti itu ya. Benar, untuk eksistensi solusi itu memang ada syarat yang disebutkan oleh Kak Rafli tadi ya. Nah, untuk itu kita yang pertama akan membahas terlebih dahulu masalah himpunan tertutup. Ada yang sudah mencari atau mengingat apa itu himpunan tertutup? Silakan. Untuk definisinya himpunan tertutup terlebih dahulu. Himpunan tertutup itu kali lagi yang saya pahami dan saya resapi itu, Bu, himpunan yang memuat semua titik batas atau titik limitnya itu ya. Kalau Jadi dalam himpunan, mm, interval sendiri ya, kita kita bisa nyatakan ya itu B ya. Dan himpunan tertutup dari interval antar kedua bilangan tadi ya, itu dinyatakan dalam kurung siku A B kurung siku. oh, AB kurung siku. Ya, Baik. intinya ada Untuk batas definisinya, hmm, khususnya gitu. ada batas khususnya. Oke. Intinya secara matematis, definisi dari himpunan tertutup itu sebenarnya suatu himpunan, misalkan kita anggap himpunannya A, A ini subsetnya dari Rn, biasanya ruang vektor N. Nah, ini disebut tertutup jika komplemennya, yaitu A komplemen ya, ini terbuka. Atau dengan kata lain yang sudah dijelaskan oleh Kak Rafli tadi ya, nah itu ini atau ekuivalen dengan kalau kaitannya sama limit, berarti semua limit dari barisan di A, jadi ada barisan di A, kalau dilimitkan itu limitnya tetap berada di A. Jadi intinya kalau misalkan himpunan tertutup itu ibarat pizza yang penuh, bukan yang donat ya. Kalau kita ngambil sesuatu yang di dalam pizza, kemudian kita cuil, mesti yang kita cuil itu bagian dari pizza tersebut. Gitu. Nggak ada yang bolong. Gitu. Nah, di sini untuk definisi tertutupnya, tiba-tiba ada kata-kata jika A komplemennya terbuka. Sebenarnya kalau kita membahas himpunan tertutup, itu langkah pertama kita harus membahas terlebih dahulu himpunan terbuka sebelum himpunan tertutup. Masih ingat untuk himpunan terbuka atau open set, itu definisinya apa?
Maaf, saya Gimana? tinjau lagi ya, benar. Iya, itu Silakan. ternyata antara kloset himpunan terbuka dan tertutup itu juga ya. Himpunan terbuka itu himpunan yang tidak menyertakan titik batas ya secara sekilas. Oke, sudah? Iya, kayak kalaupun ada batasnya itu batasnya justru tidak lengkap gitu ya, yang alias anggota himpunannya itu tidak dihimpit oleh dua batas yang berbeda atau dua interval yang berbeda. Oke. Kalau jawabannya Kak Rafli seperti itu, berarti Kak Rafli berangkatnya dari himpunan tertutup. Padahal sebenarnya himpunan tertutup itu efek dari himpunan terbuka. Jadi ada himpunan terbuka dulu. Kalau himpunan terbuka, biasanya ada di ruang Euclidnya RN ya, itu merupakan kalau kita misalkan himpunan terbukanya itu berada di dalam U subset dari RN, itu definisinya bisa dikatakan bahwa suatu himpunan U subset dari RN ini disebut terbuka jika untuk setiap titik X, X-nya ini anggotanya U, maka nanti pasti terdapat radius R yang lebih dari nol, sedemikian hingga tahu persamaan bola terbuka ya. Bola terbuka itu rumusnya kalau ada Y elemen Rn, seperti ini, maka jarak Y ke X ini pasti akan kurang dari jari-jarinya. Ini disebut himpunan terbuka. Nah, BXR-nya ini seluruhnya harus berada di U. Kalau misalkan tidak berada di U, nanti efeknya himpunan ini menjadi tidak terbuka. Seperti itu. Kalau tidak terbuka, kemudian dicek A komplemennya. Jika A komplemennya itu ternyata nanti merupakan bilangan terbuka, itu berarti nanti kesimpulannya bilangan tertutup. Seperti itu. Ini dipelajari harusnya di analisis real. Sesuai yang sudah dikatakan Kak Rafli tadi, kalau himpunan terbuka Iya, itu biasanya identik iya sama huruf bahasannya B. juga maaf Bu, Mm-mm. di Gimana Kak lebih Rafli? lanjut di pengantar topologi ya. Ya, pengantar Topologi itu lebih dalam. topologi itu sendiri ya. Gitu. Kalau mau di topologi itu lebih dalam, tapi untuk topologi sendiri dasarnya tetap ada di analisis realnya. Entah di sini ada analisis real atau enggak, mungkin teori bilangan semacam itu juga kadang membahas terbuka, tertutup. Kemudian untuk yang himpunan tertutup itu biasanya simbolnya siku ya. Itu terkait simbol-simbolnya. Oh, ini mau dicatat dulu atau bisa saya lanjutkan? Mungkin saya beri waktu sekitar 1 menit untuk mencatat dulu. Ini 1 menit kemudian akan saya scroll ke bawah gitu ya. Jadi ada waktu 2 menit kalau mau mencatat terlebih dahulu.
Baik, kita selanjutnya, himpunan terbuka itu sifat-sifat apa saja yang digunakan dalam kontrol kan himpunan terbuka gitu ya. Nah, ada beberapa sifat yang harus dipakai atau akan dipakai di kontrol optimum. Beberapa sifat penting yang dipakai itu diantaranya ada dua sifat dari himpunan tertutup. Yang pertama itu gabungan, gabungannya berhingga ya. Jadi gabungan berhingga dari himpunan tertutup itu pasti tertutup. Yang kedua, ada gabungan biasanya ada irisan. Jadi itu intinya irisan sebarang koleksi, koleksinya itu tak berhingga ya. Mau apa saja pokoknya irisan dari tak hingga bilangan mohon maaf, irisan sebarang koleksi tak hingga dari himpunan tertutup itu pasti juga tertutup. Gabungan dan irisannya intinya dari himpunan tertutup itu pasti juga tertutup. Seperti itu. Ini sifat penting yang akan digunakan kaitannya dengan kontrol nanti. Boleh dicatat terlebih dahulu, mungkin saya beri waktu sekitar 1 menit lagi. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar POV selain dari Kak Rafli ya, mungkin dari anggota yang lain, mengenai syarat eksistensi solusi berikutnya, yaitu ada himpunan terbatas. Silakan, selain Kak Rafli ya, POV-nya saya ingin mendengar hasil belajar 1 minggu ini tentang syarat-syarat eksistensi solusi, tentang bagian himpunan terbatas. Silakan. Kalau menurut saya, himpunan Ya, terbatas itu adalah himpunan yang jumlah elemennya itu berhingga atau dapat dihitung, Bu. sip. Itu saja atau ada tambahan? Iya, Bu, itu saja. Itu saja. Berhingga atau dapat dihitung. Benar sekali. Tadi Aurelia ya. Iya, Bu. Aurelia nimnya belakangnya 20 benar? Betul, Bu. Sip. Oke. Selanjutnya kita masuk ke himpunan terbatas. Yang dikatakan Aurelia benar sekali ya. Nah, kemudian kalau misalkan dalam matematisnya, untuk himpunan terbatas sendiri memiliki definisi. Definisinya yaitu himpunan, katakanlah A ya, tetap subsetnya dari Rn. Oh, maaf. Disebut terbatas jika terdapat bilangan real M lebih dari 0. Ingat, M tadi elemen dari bilangan real ya. Sedemikian hingga
semua anggotanya, misalkan X, itu pasti nanti kurang dari atau sama dengan nilai M itu sendiri. Untuk semua X-nya, ini nanti elemen dari A. Dengan kata lain, interpretasi dari definisi ini itu sudah diceritakan oleh Kak Aurelia tadi. Benar sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan dicatat dulu. Saya beri waktu sekitar 1 sampai 2 menit buat mencatat. Kalau misalkan selama rentan waktu itu ada yang mau ditanyakan, langsung bertanya saja. Ya ya. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya ingin mengambil presensi terlebih dahulu. Jadi silakan nyalakan kameranya. Sebentar lagi akan saya ambil screenshotnya. Mungkin saya beri waktu sekitar 1 hingga 2 menit sampai semua kamera nyala. Seperti itu. Tunggu sebentar ya, masih ada beberapa yang belum nyala. Mungkin ada yang ada di dekatnya Sheila atau bestinya Sheila, silakan dikasih tahu bahwa sesi presensinya akan dimulai. Begitu juga dengan Riana dan Siti Maharani. Tinggal 3 orang ya. Sip, sudah semua ya berarti. Device saya ada 2, yang satu tidak saya nyalakan karena nanti akan lemot gitu ya. Jadi sudah lengkap, saya ambil dalam hitungan ketiga, berikan senyum tercantik dan tergantengnya. Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan ke materi. Berikutnya untuk eksistensi, masih kita membicarakan eksistensi, kemarin ada yang dinamakan himpunan konveks. Selain Aurelia dan Rafli,
Siapa yang mau menyampaikan hasil belajarnya tentang himpunan konveks? Silakan. Kalau menurut saya, himpunan konveks itu kumpulan titik. Jadi misalkan di dalam himpunan konveks itu kita ambil dua titik, Bu. Dan lalu Mhm, dua titik tersebut kita hubungkan sehingga kita mendapatkan suatu garis. Nah, mhm. dikatakan himpunan konveks jika titik-titik yang berada dalam garis tersebut juga berada dalam himpunan konveks tersebut, Bu. Himpunan Sip, tersebut. betul. Oke, Delphi. Panggilannya benar Delphi? Delphi? Betul, Ibu. Oke, Delphi, NIM-nya 35. Iya, Ibu. Betul. Oke, terima kasih Delphi. Nah, itu jawabannya tepat banget ya. Benar. Jadi, definisi dari himpunan konveks itu kita awali dulu, misalkan kita beri nama C. Masih sama seperti tadi, C ini subsetnya Rn. C nanti disebut konveks jika Delphi tadi mengatakan ada dua titik ya, benar. Berarti untuk setiap dua titiknya tadi kita misalkan X, Y, jangan ini nanti bingung. Nah, untuk setiap dua titik XY, XY-nya harus ada di C. Kemudian jika dihubungkan garis, garisnya nanti ada di dalam himpunan tersebut. Nah, itu bahasanya berarti dan setiap lambda ini nanti elemen misalkan intervalnya 01, titik kombinasinya, titik kombinasi Z itu nanti ini. Nah, ini garis yang dimaksud oleh Delphi tadi ya. Ini juga wajib ada di C. Betul. Nanti untuk yang himpunan konveksnya juga ada sifat penting yang digunakan di kontrol optimum. Sifat pentingnya yaitu yang pertama, irisannya pasti juga konveks ya. Kemudian yang kedua, gabungannya nah ini yang identik. Gabungannya belum tentu konveks. Dengan kata lain tidak selalu konveks. Jadi kalau irisannya pasti konveks, gabungannya belum tentu konveks. Beda dengan yang tertutup. Kalau tertutup tadi, baik irisan maupun gabungan, pasti tertutup juga. Tapi kalau konveks, cukup irisannya saja yang konveks, tapi gabungannya belum tentu. Silakan saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mencatat, atau mungkin dalam 2 menit itu untuk bertanya, disilakan. Maaf Ibu, tadi lambda itu apa ya? Gimana, Salman? Tadi lambdanya itu apa ya? Lambdanya itu semacam representasi titiknya, yang calon titiknya. Melambangkan, kalau titik itu kan biasanya ada dua partisi. Nah, partisi pertamanya lambda, sisanya pasti satu min lambda. Misalkan gini ya, segini ini lambda, sisanya berarti kalau ini satu kesatuan berarti satu min lambda. Nah, itu lambda. Semacam partisi. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, balik kasih.
Baik, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan continue. Continue ini ada dua definisi nanti. Mau ikut yang definisi mana saja boleh, silakan. Selain Rafli, Aurelia, dan Delphi, silakan ada yang mau mencoba atau menyampaikan hasil belajarnya seminggu ini tentang fungsi continue. Kalau yang dari saya dapat itu ini Bu, fungsi continue itu dia suatu fungsi yang grafiknya itu dia nggak terputus dimanapun itu. Oke, benar. Ada lanjutannya atau sudah? Mungkin baru itu sih Bu yang saya dapat. Oke, benar ya. Kalau dari segi grafik, fungsi continue itu kalau digambarkan, visualisasinya, grafiknya tidak akan terputus. Lanjut terus gitu. Tidak akan terputus di titik manapun. Secara definisi itu ada dua definisi. Yang pertama definisi menurutnya epsilon, yang kedua definisi menurut barisan. Saya bahas terlebih dahulu yang kaitannya dengan kontrol optimum sistem dinamik, berarti pakainya yang definisi epsilon. Kalau definisi epsilon itu nanti kita akan ketemu suatu bilangan cantik. Oh, saya tuliskan dulu fungsinya dulu. Fungsi f-nya ini dari Rn ke Rn. Seperti ini ya. Domainnya Rn, fungsinya menuju juga ke Rn. Fungsi f ini continue jika kontinunya di titik x0. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat deltanya juga harus lebih dari 0. Sedemikian hingga jika jaraknya nanti kurang dari ini kurang dari delta, ini, maka fungsinya nanti ini juga wajib kurang dari epsilon. Seperti itu. Ini nanti biasanya juga di sistem dinamik kalau membahas tentang titik equilibrium, kestabilan, dan teman-temannya, ini sebagai definisi dari stabil. Seperti itu. Jadi untuk pembuktiannya berarti diambil sebarang epsilon, terdapat delta, kemudian dua titiknya ditentukan, dan pastikan deltanya itu nanti kedua titik jaraknya di bawahnya delta ya, kurang dari delta, sehingga kalau dimasukkan ke fungsinya, jarak kedua fungsinya juga wajib kurang dari epsilon. Seperti itu. Delta milik titik, epsilon milik fungsi. Seperti itu. Itu untuk definisi satu. Kemudian ada definisi dua. Ini kan mirip-mirip sama definisinya limit ya. Ini kan limitnya nanti mendekati x0. Mirip-mirip dengan definisi limit sehingga fungsi kontinu juga bisa kita tarik ke dalam definisi barisan. Berarti nanti ada definisi kedua. Nah, definisi kedua ini yaitu definisi, biasanya disebut definisi barisan ya. Ini f kontinu, kontinunya tetap di x0 jika xk-nya atau x-nya berapa aja lah ya, ini mendekati x0, maka otomatis fk-nya nanti, fxk-nya nanti ini juga akan mendekati fx0-nya. Seperti itu. Sama saja antara definisi satu dan definisi dua. Nah, dari sini nanti ada sifat fungsi kontinu yang akan dipakai dalam kontrol. Nah, sifat penting yang pertama, fungsi kontinu itu mempertahankan
hubungan dan kekompakan. Atau bisa juga dikatakan citra dari himpunan. Yang dipertahankan nanti itu ada di bawahnya. Jadi untuk yang fungsi kontinunya itu mempertahankan hubungan sama kekompakan atau citra dari himpunan kompak di bawah fungsi kontinu yang juga kompak gitu. Jadi kalau ada fungsi kontinu kompak, berarti yang di bawah-bawahnya fungsi kontinu tersebut nanti akan dipertahankan kekompakannya. Seperti itu. Itu untuk yang sifat penting pertama. Selanjutnya ada sifat penting yang kedua terkait operasi. Operasinya ada penjumlahan, kemudian perkalian, dan komposisi fungsi. Dari suatu fungsi kontinu pasti juga akan kontinu. Seperti itu. Jadi penjumlahan, perkalian, dan komposisi fungsi kontinu, operasi-operasi yang ada di fungsi kontinu itu nanti juga akan kontinu juga. Seperti itu. Silakan kalau mau dicatat terlebih dahulu, mungkin saya beri waktu sekitar 3 menit untuk mencatat. Selama mencatat boleh sambil bertanya. Silakan.
Baik, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, setelah continue, di dalam continue kita bahas tentang kompak, kompak, kompak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan himpunan kompak? Selain yang sudah menjawab, mungkin yang lainnya, hasil belajarnya dalam 1 minggu ini bagaimana tentang himpunan kompak? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan Lailatur. Kalau yang dari saya setelah pahami itu, jadi himpunan kompak itu si suatu himpunan disebut kompak jika ia tertutup dan terbatas, Ibu. Jadi kalau hanya salah satunya belum bisa disebut kompak. Oke. Ada tambahan lagi atau sudah cukup? Itu aja sih, Bu, saya namanya. Lailatur Rahma, NIM-nya 14 ya. Betul, Ibu. Oke. Benar, Lailatur Rahma tadi menjawabnya dengan suatu teorema ya. Itu teoremanya namanya Heine-Borel. Si Heine dan Borel ini menemukan suatu teorema karena definisinya terlalu rumit. Nah, dari definisi itu dibentuk suatu teorema mereka yang sudah disebutkan oleh Lailatur tadi. Nah, untuk definisi itu apa? Nah, definisinya sebagai berikut. Masih membicarakan dengan RN, ini ya, himpunannya K, karena kita mau membahas tentang kompak, anggap saja K disebut kompak jika setiap penutup terbuka memiliki subpenutup berhingga. Nah, definisi ini terlalu rumit sehingga si Heine dan Borel tadi ini dalam kasusnya yang akan dibahas tetap RN memiliki teorema yang berbunyi himpunan kompak itu jika dan hanya jika berlaku sebaliknya berarti ya dua arah tertutup dan terbatas. Dalam artian jika himpunannya kompak maka sifatnya pasti tertutup dan terbatas. Begitu juga dengan sebaliknya kalau ada suatu himpunan yang tertutup dan terbatas maka himpunan tersebut adalah himpunan kompak gitu. Itu yang disebutkan Lailatur tadi ya, teorema Heine-Borel. Kemudian sifat kompak ini digunakan di bagian mananya sih untuk kontrol gitu. Nah, himpunan kompak memiliki beberapa sifat penting. Ini sifatnya paling penting. Yang pertama, tetap membahas irisannya. Yang pertama, irisan berhingga himpunan kompak adalah kompak. Kemudian yang kedua, citra dulu. Citra itu seperti bayangan ya. Kadang ada yang menyebut bayangan, kadang ada yang menyebut citra. Kadang fx. Nah, itu kita kan biasanya memetakan fungsi dari x ke suatu range-nya. Nah, range-nya itu nanti yang disebut bayangan atau citra. Jadi citra kontinu dari himpunan kompak pasti kompak. Nah, ini yang ketiga adalah yang paling utama. Fungsi kontinu pada himpunan kompak selalu mencapai nilai maksimum
dan minimum. Nah, nilai maksimum atau minimum itu optimal ya. Karena fungsi kontinu pada himpunan kompak itu selalu mencapai nilai maksimum dan minimum, maka eksistensinya pasti terjamin. Oh, punya ini nilai optimumnya. Sehingga kontrolnya bisa dicari. Seperti itu. Nah, untuk yang fungsi kontinu pada himpunan kompak selalu mencapai nilai maksimum dan minimum ini biasanya disebut teorema Weierstrass. Weierstrass gitu. Oleh sebab itu, syarat kompak itu menjadi salah satu syarat utama dari eksistensi dan solusinya. Tuh. Dan kemarin di eksistensi juga sudah disebutkan ya, jika kondisi-kondisi dipenuhi berdasarkan beberapa teorema itu ada sekitar 3 gitu, maka dijamin ada minimal satu kontrol optimal. Karena teorema tersebut salah satunya menjamin selalu mencapai nilai maksimum dan minimum untuk fungsi kontinu pada himpunan kompak. Silakan jika mau dicatat, saya beri waktu sekitar 3 menit.
Baik, bisa kita lanjutkan ya. Kemudian hasil dari diskusi kita yang panjang sih, tapi tidak begitu panjang karena itu tadi sudah termasuk diringkas ya. Kita hanya memakai saja. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dipelajari di mata kuliah lain seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan itu yang dapat diketahui khusus untuk optimal, kontrol optimal. Yang pertama, ini terkait TKO saja. Berarti kesimpulan yang pertama yaitu tentang tertutup. Nah, tertutup ini menyertakan semua titik batas. Kemudian, yang kedua karena menyertakan semua titik batas, dengan terbatas, ini menyebabkan pembahasannya nanti tidak meluas. Tidak kemana-mana gitu. Tidak meluas tak hingga. Selanjutnya, terkait kompaknya, karena tadi kompak tertutup dan terbatas, berarti memiliki sifat punya maksimum dan minimum ya. Dan subpenutupnya nanti pasti berhingga. Tidak kemana-mana gitu. Yang keempat, terkait dengan konveksnya, ini menjamin setiap segmennya pasti tetap di dalam. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, bisa juga belajar tentang teori TikTok. Nah, itu lebih detail lagi, silakan. Dan yang terakhir tentang kontinu fungsi, ini melindungi supaya tidak ada loncatan, tidak tiba-tiba ada turbulensi gitu, meloncat gitu tidak. Karena di fungsinya kontinu ya, pasti ada solusi pasti grafiknya tidak akan terputus. Seperti itu. Kemudian sifatnya limit inputnya pasti dekati titik. Yang berarti limit outputnya juga. Ingat kalau input tadi terkait dengan X, XK tadi itu merupakan titik ya. Kemudian yang Fx, Fk itu merupakan fungsi. Sehingga outputnya juga mendekati nilai fungsi. Bukan titik lagi. Nah, dengan kontinu itu tidak ada loncatan. Dengan kata lain, limit input pada titiknya itu mengakibatkan limit outputnya nanti mendekati nilai fungsinya. Nah, dari kelima kesimpulan terkait TKO ini, sehingga untuk syarat eksistensi yang kemarin itu menjamin bahwa kontrolnya ada, gitu. Dengan penjelasan detailnya kita bahas. Silakan mungkin mau dicatat atau mungkin sambil bertanya boleh. Saya beri waktu sekitar 4 menit sambil merenung. Nanti setelah ini kita akan membahas terkait PR selanjutnya, yaitu solusi PDE-nya. Kemarin ada 2 soal ya, terkait sistem PDE-nya, persamaan diferensial elementer. Nanti silakan kita bahas setelah ini. Untuk pembahasan solusi tersebut, saya pinginnya kalian yang share screen. Karena nggak mungkin saya diktekan ya, kan kalian sudah mengerjakan di catatan masing-masing. Nah, silakan di-share saja. Gitu. Saya beri waktu sekitar 4 menit untuk mencatat, merenung, dan bertanya. Silakan.
Udah selesai ya? Bisa saya lanjutkan? Selanjutnya kita akan membahas terkait soal PDE yang kemarin. Ada, kalau tidak salah, dua contoh. Sebentar, saya pastikan. Iya. Kita bahas yang contoh satu terlebih dahulu. Nanti mohon koreksi jika ada beberapa yang saya salah menulis gitu ya. Silakan dikoreksi saja. Untuk sistem persamaan diferensial elementernya ada dua bentuknya. Yang pertama setengah lambda. Kemudian yang kedua ada lambda dotnya, min 2x. Dengan syarat awalnya, x0-nya itu 1 dan lambda satunya adalah 0. Yang ditanya, xt dan lambda t-nya berapa? Seperti ini ya. Silakan gantian, siapa yang mau share screen boleh. Bagi yang tadi sudah menjawab, mau menjawab lagi juga saya izinkan. Boleh, silakan. Sampai 14.35 ya. Kalau tidak ada yang menjawab berarti terpaksa saya mengeluarkan didikan VOC ya. Tunjuk menunjuk gitu. Soalnya bagaimana? Saya catat dulu. Oke, Mungkin saya share soalnya ya. Nanti bagi yang mau menjawab boleh open mic. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan ya, saya kurang minusnya, sehingga sudah saya perbaiki sebagai berikut.
Minusnya terletak di X dot T sama dengan negatif setengah lambda. Ya, untuk jawaban saya sendiri sudah saya kirimkan ya Bu, untuk disampaikan hasil pemikiran saya secara Bisa Kak singkat. Rafli share screen? Silakan. Ya, lebih kurang seperti gini masalahnya. Diketahui kan ini kan, maaf ada bukem dikit di awal-awalnya ya. Itu kita ketahui itu X dotnya itu sendiri sama dengan setengah lambda dan lambda dotnya itu sendiri sama dengan minus 2X serta batasannya X0 sama dengan 1 dan lambda 1 sama dengan 0. Masalahnya itu Sebentar, sendiri kita tentukan sebentar Kak Rafli. X X T dotnya min sama setengah, sebentar. X eh, dotnya min setengah lambda ya. min setengah. Sip. Ya, maaf ada bukem dikit. Oke.
Iya, Lanjut. kita sekali lagi ya, di sini masalahnya itu sendiri kan harus tentukan xt sama lambda t-nya itu sendiri ya. Pertama-tama kita turunkan x dotnya tadi ya, jadi itu x dotnya itu sendiri sebagai turunan pertama dari x ya. Turunan pertama kalau diturunkan sekali lagi jadi turunan yang kedua ya. Oke. Ya turunan keduanya itu sendiri x double dot sama dengan setengah lambda dot ya, lambda titik ya. Sementara lambda titiknya itu sendiri kita ketahui sama dengan minus 2x ya. Kita masukkan Hmm. jadinya x double dot sama dengan setengah dikali minus 2x sama dengan min x ya. X double Tadi dot sama soalnya dengan min x. diganti Kak Rafli. Mohon maaf. Iya, Soalnya tadi diganti negatif setengah lambda sehingga negatif setengah lambda ya. sehingga Oke, semuanya oke, jadi ulang plus lagi. plus 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 plus. Ya, bukan plus ya. Bukan. Tadi saya sudah minta maaf karena salah menulis. Nanti kalau sudah share screen lagi ya Kak Rafli.
Bagaimana Rafli? Silakan share jika sudah. Lagi ya. Oke. Iya benar Bu ya. Itu ya maaf ya ininya kita yang X dotnya kita ubah ya. Ini kan masalahnya itu sendiri menentukan XT dan lambda T-nya itu sendiri ya kan. Itu pertama-tama kita turunkan sekali lagi ya X dotnya sehingga jadi X double dot. X double dot itu sendiri ya. Kalau X single dot dotnya satu min setengah lambda. Kalau yang double dot yang ada dua titiknya jadi minus setengah lambda dot. Dan karena kita tahu lambda dotnya itu sendiri sama dengan minus 2x, kita masukkan jadi minus setengah dikali minus 2x, jadinya x ya. X double dot sama dengan x. Kita tukar ke ruas kiri, jadinya x double dot dikurang x sama dengan 0 ya. X double dot itu sendiri juga ekspresi dari turunan order 2 dari x ya. Turunan kedua dari x dikurang x sama dengan 0 ya. Untuk solusi umumnya itu sendiri ya dari kasus ini kan ya karena min x ya jadinya xt-nya itu sendiri kita nyatakan sebagai AET ditambah BE dipangkat minus T ya. Nah, dari X dot sama dengan min setengah lambda itu sendiri ya kita ketahui kan iya kali dikali dua ya kayak di reverse gitu ya biar hanya lambdanya yang ketahuan ya dibagi min setengah tepatnya jadi lambda T-nya itu sendiri sama dengan min 2x min Oke. 2x dot ya. X dotnya itu sendiri kan ya karena X-nya AET plus BE min T kita turunkan jadi Mm-mm. AET dikurang BE min T kan karena iya pangkat eksponennya yang negatif ya min satu ya. Oke. Dari situ kita ketahui lambdanya itu sendiri jadi 2 dikali AET di Minus 2 2 ya dikali Rafli. AET dikurang BE min T. Minus 2. Lanjut XT dan lambda T secara lebih pasti ya kita gunakan kondisi batas ya satu sehingga X0 itu sendiri sama dengan A ditambah B sama dengan satu ya. Sedangkan untuk lambda satunya itu sendiri untuk menyesuaikan ya itu maaf ya min ya harusnya saya Mm-mm. koreksi Minus min 2. 2 Betul. dikali AE ya. T-nya satu dikurang BE pangkat min satu ya. Tinggal masukin T-nya aja sama dengan 0. Dari situ bagi min 2 jadi AE dikurang BE pangkat min satu sama dengan 0. Kita tukar ke min BE pangkat min satu ke kanan jadinya AE sama dengan BE pangkat min satu. Kalikan dengan E ya biar E min satunya hilang di sisi kanannya jadi B sama dengan AE pangkat 2 sehingga kita ketahui dari A plus B-nya itu sendiri A ditambah AE kuadrat sama dengan satu ya kita faktorkan jadi A dikali satu ditambah E kuadrat sama dengan satu. Habis itu kita bagi sehingga A-nya itu sendiri sama dengan satu dibagi satu ditambah E kuadrat sementara untuk B-nya itu sendiri ya karena A plus B aku sama dengan satu jadi B-nya itu sendiri E kuadrat dibagi satu plus E kuadrat. Sehingga kita tahu untuk solusi akhirnya kita konversi dari bentuk ini kan ternyata malah menjadi fungsi trigonometri hiperbolik ya. Yang mana secara simpelnya itu sendiri, solusi akhirnya itu sendiri adalah X-nya itu sendiri sama dengan cos hiperbolik T min 1 dikurang cos hiperbolik satu. Sementara untuk lambda T-nya itu sendiri sama dengan 2 sin hiperbolik satu dikurang T dibagi cos hiperbolik satu ya. Kita Oke. cek dulu ya untuk memastikan kebenaran solusi akhirnya dan ternyata benar ya. Untuk T sama dengan nolnya, X nolnya sama dengan satu. Demikian juga lambda satunya ya. Untuk T sama dengan satu, 2 sin hiperbolik nol ya. Sin hiperbolik nol itu sendiri sama dengan nol ya.
apapun dikali nol ya nol, iya. Dibagi cos H nol ya, yang nilainya tidak nol justru sama dengan nol. Artinya juga solusi tersebut konsisten dan benar. Terima kasih, Bu. Kembali kasih, oke. Lain kali napas ya kalau ngomong ya Rafli ya. Jawabannya sudah bagus. Kemudian saya boleh minta tolong nanti jawabannya silakan di-share ke grup. Jangan di-share ke saya saja, nanti biar teman-teman juga bisa lihat jawabannya. Dan hati-hati typonya. Tadi karena masih ada yang kurang minus. Nah, nanti bagi teman-teman yang mencatat salinan jawabannya Rafli, boleh ditambahkan minus. Silakan Rafli, jawabannya boleh minta tolong dikirimkan di grup. Nah, sebenarnya tugas ini udah dari minggu lalu kan ya, tapi kayaknya baru pada mengerjakan sekarang. Nah, untuk yang soal kedua, mungkin saya ingatkan dulu soalnya sebagai berikut. Bentar. Tunggu ya, saya juga mencari catatan yang minggu lalu. Tunggu dulu. Untuk contoh duanya, kemudian saya minta bantuan, mohon dicocokkan dengan catatan yang seminggu lalu. Jika ada kesalahan penulisan, boleh dikonfirmasi. Seperti tadi ternyata X dot-nya kurang minus ya, saya nulisnya. Kalau tidak salah seperti ini untuk sistem persamaan diferensial elementernya. Nah, dari sini yang ditanya tetap XT-nya apa, lambdanya apa. Sebentar, saya cek dulu. X dot-nya min X. Oke, seperti ini ya. Nanti silakan dicari min X plus U, min 2X plus lambda. Oh, saya salah lagi. Tuh, ternyata U-nya bukan U, tapi min setengah lambda. Nah, jadi X dot-nya itu min X min setengah lambda, sedangkan lambda dot-nya min 2X plus lambda dengan syarat nilai awalnya X0 sama dengan 1 dan lambda satunya sama dengan 0. Nah, silakan dicari. Kemudian karena ini sebenarnya tugasnya sudah dari 1 minggu yang lalu ya, silakan dikerjakan di satu lembar kertas saja, kemudian tuliskan nama dan NIM-nya. Kalau sudah selesai bisa difoto dan dikirimkan email seperti tugas 1, seperti itu.
Saya tunggu maksimal hari ini ya, jam 23.59. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya Cukup? mau bertanya, Ibu. Silakan Ryan. Berarti X dotnya itu dia nggak pakai plus U ya, Ibu? Tidak, min X min setengah lambda, karena U-nya sudah diganti. Oke, baik, Ibu. Gitu. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, soalnya sudah ditulis ya. Saya ulangi, silakan dikerjakan karena tugasnya seharusnya seminggu yang lalu. Tapi kayaknya pada belum mengerjakan, silakan dikerjakan di satu kertas. Kemudian tulis nama dan NIM. Kalau sudah dikerjakan, tulis ballpoint. Kemudian silakan di cam scanner atau di scan dalam bentuk PDF. Kalau sudah, silakan dikirimkan via email seperti email ketika tugas satu. Sudah punya emailnya kan ya? Nah, silakan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Silakan Delvi. Untuk record pertemuan kemarin dan hari ini, apakah bisa kami akses, Bu? Oh, ini jarang lihat WA ya. Kayaknya sudah saya share deh. Oh iya, maaf Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Maaf Ibu. Sudah saya masukkan ke YouTube. Silahkan Oh, dilihat YouTube. saja. Heeh. Baik, Yang Ibu. link Terima YouTube kasih. balik kasih. Untuk yang link hari ini nanti ya. Ini butuh proses lama karena biasanya convertnya lama. Nanti saya upload lagi gitu. Bisa. Ada lagi? Sambil menunggu pertanyaan, saya umumkan terlebih dahulu terkait hari ini yang mendapatkan nilai keaktifan. Bagi ada yang terlewat, nanti mohon bantuan untuk konfirmasi ya. Siapa tahu saya lupa mencatat. Yang pertama ada Lailatul Rahma, 1 nilai keaktifan. Rafli, 4 nilai keaktifan. Aurelia, 1 nilai keaktifan. Delvi, 2 nilai keaktifan. Salma, 2 nilai keaktifan. Oh maaf, Salman, 2 nilai keaktifan. Dan Muhammad Ryan, 1 nilai keaktifan. Ternyata di sini ada Salma dan Salman. Yang dapat 2 nilai keaktifan yang Salman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Jika sudah cukup, bisa saya akhiri. Jangan lupa tugasnya saya tunggu hari ini maksimal jam 23.59. Biasanya saya tidak menerima toleransi keterlambatan, jadi silahkan dikumpulkan sesuai dengan arah. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Mohon maaf jika saya banyak salahnya. Terima kasih bagi yang sudah mau belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Terima Ibu. kasih Ibu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih.